Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Ada dalam Quran surah keempat, seperti telah kita tuntaskan di pertemuan lalu, ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya. Jadi mengikuti manhaj orang-orang ini, menjadikan mereka model dalam kehidupan, itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau bapak ibu ingin nikmat hidupnya, ingin mudah hidupnya, ingin dapat solusi dari setiap persoalan yang dialami, kata Allah, ikutilah model orang-orang hidup ini. Ikuti golongan ini. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu teman terbaik yang bisa dijadikan panutan. Jadi kalau Anda ingin berusaha menjadikan panutan dalam hidup, maka orang-orang ini modelnya. Ketika kita turunkan model hidup orang ini menjadi panduan kehidupan kita, maka itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi kata Allah, ikuti orang ini. Kata kita, siap ya Allah, kami ikuti pola hidup orang ini. Maka ketika kita mengikutinya, turun kalimat pertama pembukanya. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang dapat menaati Allah dan Rasul? Ya, siapa mereka ini? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka inilah yang dikumpulkan dengan beberapa golongan-golongan berikut. Ya, siapa mereka ini? Ya, minan nabiyina, golongan para nabi-nabi, was-siddiqina, orang yang membenarkan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Wasyuhada, golongan para syuhada yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Wassalihin, dan golongan orang-orang soleh yang gemar mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Maka silahkan turunkan jadi role model dalam kehidupan. Ya, saya pernah sampaikan pada Anda di awal-awal jumpa kita membahas tentang ayat ini. Nabi banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Mulai dari kehidupan Nabi Adam. Ya, bagaimana memulai hidup di tempat baru. Kalau diturunkan tuh indah Pak Bu. Anda baru berumah tangga atau baru pindah komplek, pindah daerah. Bagaimana memulai hidup di tempat itu? Bukankah diturunkan kisah Nabi Adam dalam membina awal rumah tangga di situ? Ya, kemudian memanage keluarganya. Kalau ada perselisihan bagaimana diselesaikannya? Kalau ada kekurangan bagaimana melengkapinya? Mulai kemudian ke masa Nabi Nuh alaihissalam, yang satu taat, yang lainnya kemudian mulai menyimpang, bagaimana mendakwahi mereka? Ada. Mulai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai ke masa Nabi Musa, ke masa Nabi Daud, Sulaiman, sampai dengan ke Isa. Kemudian diselingi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika merasakan sakit. Disempurnakan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dijahili di lingkungan pekerjaan. Kemudian juga ditambahkan dengan kisah Nabi Zakaria ketika berumah tangga belum dapat keturunan. Ada semua kan? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Pasti sakit. Bukankah ada yang sudah berkeluarga belum ada keturunan? Pasti ada. Bukankah ada orang yang kemudian berbisnis ada banyak saingan yang kadang melukai? Pasti ada. Makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti. Dari mulai bacaan zikirnya, doa-doanya, cara menyikapinya, sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya. Ada. Dan yang paling indah, semua aktivitas nabi-nabi itu semuanya dikumpulkan oleh Allah, kepribadiannya, keteladanannya pada satu orang nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sempurna. Turun langsung Quran surah keempat di surah yang sama, ayat 163. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah berikan wahyu kepadamu. Yang wahyu ini telah kami berikan kepada Nabi Nuh, rasul pertama yang bertugas di bumi. Wan nabiyina min ba'di, dan semua nabi setelahnya. Jadi wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh alaihissalam itu sama dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad. Cuman perbedaannya ini yang paling menarik. Wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad adalah kumpulan dari semua wahyu yang pernah disampaikan pada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Mengumpul satu pada contoh
ajaran, bimbingan Nabi Muhammad SAW. Makanya silahkan Anda cek. Nabi Ayub sakit, bukankah Nabi Muhammad juga sakit? Dan saat sakit Nabi mengajarkan doa. Bahkan kata Nabi, kalau ini dibacakan, dosa diampuni. Ya, ada seorang Nabi yang pedagang, pekerja, bukankah Nabi juga pernah berdagang? Ya kan? Ada Nabi Ibrahim pernah dilempari, diusir, bukankah Nabi Muhammad dilempari di Taif dan diusir dari Mekah? Ada semua. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bukankah Nabi Muhammad menghadapi Fir'aun di masanya? Abu Jahal, ya? Yang lain-lainnya dikejar-kejar. Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah kan? Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai bersembunyi di Gua Thur. Ada semua. Jadi, Nabi Isa diancam dibunuh mau disalib. Nabi Muhammad dikejar oleh 100 pemuda pasukan khusus. Ada semuanya. Jadi cukup satu orang Nabi Allah utus untuk seluruh makhluk di muka bumi, dan beruntungnya beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Dirawat oleh Allah dengan sempurna. Bahkan di antara kesempurnaannya pernah diuji dengan penyakit. Nabi Ayub sakit, minta dulu sama Allah disembuhkan. Nabi Muhammad sakit, obatnya sudah ada dalam dirinya. Nabi Muhammad. Saya tunjukkan pada Anda di antara kesempurnaannya supaya paham kita cara memahaminya. Nabi Muhammad pernah diuji dengan sakit mata. Orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tak paham hadis menilai itu sebagai aib yang melekat. Itu orang belum paham. Tapi orang-orang yang mengerti kesempurnaan keadaan Nabi Muhammad SAW, dia memahami dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi dibawa kemudian oleh pamannya untuk berobat. Ketika datang kemudian kepada seorang tabib, yang paling menarik apa komentarnya? Dan dia mengetahui. Apa jawabannya? Kenapa engkau repot-repot carikan dokter untuk menyembuhkannya? Carikan tabib untuk mengatasi penyakitnya. Ini manusia istimewa. Obatnya sudah ada dalam dirinya sendiri. Cukup keluarkan ludahnya, oleskan di matanya, maka sembuh seketika matanya. Maka ditunjukkan langsung pada saat itu, dimintakan, coba keluarkan ludahmu. Keluar ludahnya, kemudian dilapkan di matanya, selesai dan sembuh penyakitnya. Untuk menunjukkan bahwa sempurna keadaannya. Makanya saat lahir sesuai dengan ajal, ayah sudah tidak ada. Kemudian ibu cuma sebentar wafat. Kakek cuma sebentar wafat. Paman kemudian wafat. Kenapa sesuai ajal ini wafat? Salah satu hikmahnya kata para ahli sejarah, supaya Nabi Muhammad SAW disampaikan pesan indahnya bahwa beliau hanya akan langsung dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tergantung dengan makhluk. Muhammad. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa mau berdakwah kepada Fir'aun. Berdoa dulu kan? Masih ingat doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Lihat. Nabi Musa alaihissalam akan berdakwah kepada Fir'aun yang dahsyatnya luar biasa, berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan jiwaku, sehingga ketika Fir'aun melempariku dengan kata-kata, aku bisa bersabar karena jiwaku lapang. Rabbi syrahli sadri. Minta dulu, baru dikasih. Nabi Muhammad tidak minta, langsung turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sebelum engkau minta, aku sudah lapangkan hatimu? Makanya Nabi Musa dimarahi Fir'aun, bisa sabar. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, bukan kata-kata lagi, lebih sabar. Wa yassirli amri, minta ringankan urusanku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa, mukjizatnya banyak. Di tangannya, oles, sembuh. Masya Allah. Banyak sekali. Penyakit semuanya, sembuh. Dengan izin Allah, hidup yang mati. Tepuk, mati. Tapi berapa yang yakin dengan kenabian beliau, lantas memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Cuman kalimatnya turun, Toha, yang paling keras sekalipun langsung masuk Islam. Dan itu kalimat bukan diucapkan oleh Nabi pada saat itu, cuman diajarkan kepada sahabatnya terbatas. Saudarinya Umar mengucapkan, terdengar Toha, masuk Islam. Nabi Isa udah usap-usap, udah bangunin orang dari kubur dengan izin Allah, nggak beriman juga sebagian besarnya. Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu keluarkan tuntunan modelnya. Kenapa saya ungkap sedikit ini? Jangan-jangan kita bahas panjang-panjang, ini belum kita keluarkan.
Coba, kan tuntunan Nabi itu banyak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, coba keluarkan kemudian tuntunan itu. Mulai hari ini, pekan depan sepekan belajar cara bangun tidur dulu ala Nabi. Besoknya nanti cara makan. Besoknya cara berjalan. Nanti keluarkan bab rumah tangga, bab pekerjaan, bab pemerintahan, bab sakit, bab mengobati, ada semuanya. Cari bukunya Imam Al-Bukhari ya, yang Sahih Al-Bukhari itu. Di situ terkumpul 97 bab. Tinggal kita mau memulai dari yang mana. Baik. Demikian juga dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan solihin. Kita ikuti mereka itu, maka digolongkan dalam orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sebelum masuk kepada kalimat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum masuk ke sana, maka saya ingin sempurnakan dulu dengan satu kalimat. Jika sudah semua itu kita siapkan, model petunjuk dari Nabi, turunkan dari kalangan siddiqin. Siddiqin itu sederhana. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Siddiqin tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca Al-Ikhlas. Misal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain lagi. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Ini rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku enggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu enggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya enggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab, walaupun gini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustadz, ulama, apalagi nabi, nanya pada kita, maka adabnya bilang aja nggak tahu. Karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya. Kalau kita jawab, saya tahu ya Rasul, nggak akan nyampe kalimat nanti. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tanya ustaz, datang ustaz, masya Allah pak, zikirnya bagus banget. Tahu nggak maksudnya? Tahu, lewat tuh ustaz dulu. Bilang aja belum ustaz, Allah Rasulullah alam. Oh begitu. Kalau belum kenapa dibaca? Ya saya pernah dengar saja, maka diterangkan. Begini maksudnya pak, begini. Anda dapat ilmu baru. Makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah, bilangnya Allah Rasulullah alam. Allah Rasulullah alam. Supaya dapat ilmu baru. Itu diantara rumus di ilmu hadis.
Ini kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan, tabiin bukan, tanya tahu semua. Bahkan saat ditanya buka Google dulu. Ya udah, ngapain ada ustaz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Diriwayat lain bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya, Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi